Jumpa lagi dengan Kak Swan. Apa kabar hari ini? Apakah kamu luar biasa? Iya dong, aku luar biasa, kamu juga luar biasa. Ya adik-adik, sudah mandi? Iya, sudah harum ya. Oke adik-adik, duduk yang tertib. Oh iya, gadgetnya jangan lupa ditaruh di tempat yang aman biar nggak jatuh. Kalau sudah, kita akan memulai ibadah Star Kids hari ini. Ya, mari adik-adik siapkan hatimu, kita akan menyembah Tuhan. Ayo adik-adik, lipat tanganmu dan tutup matamu, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Hari ini Tuhan, kami akan terus bersemangat, kami akan terus menikmati Engkau di dalam setiap puji-pujian kami. Dan ketika kami akan terus tertib untuk mendengarkan firman-Mu sebentar. Tuhan Yesus, kami siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, mari kita
Adik-adik, saatnya kita akan dengar firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita menyanyikan pujian, lalu kita akan berdoa. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sekarang kami sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati Kak Elin yang akan membawakan firman Tuhan. Dan berkati juga setiap kami supaya kami terus duduk yang tertib dan kami fokus untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus, berbicaralah kepada kami siap mendengarkan Engkau. Terima kasih dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Hai adik-adik Star Kids semuanya, baik yang ada di rumah maupun yang ada di gereja. Bagaimana kabar kalian hari ini? Kak Elin percaya kalian bahkan Kak Elin di sini dalam keadaan sehat dan luar biasa semuanya karena Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sungguh baik buat Kak Elin dan buat adik-adik semuanya. Nah, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Dan firman Tuhan kali ini pastinya seru seperti minggu-minggu kemarin. Untuk itu buat adik-adik yang ada di rumah, sudah siapkan Alkitab kan di sampingnya? Dan kita ikuti bersama-sama cerita firman Tuhan hari ini. Dan firman Tuhan hari ini Kak Elin ambil dari kitab Markus pasalnya yang ke-7, ayatnya yang ke-31 sampai ayatnya yang ke-37. Adik-adik ikuti dan kita lihat bersama-sama ceritanya. Tuhan Yesus menyembuhkan orang tuli. Suatu hari Tuhan Yesus sedang berjalan pergi ke Danau Galilea. Di situ ada orang yang tuli, yang tidak bisa mendengar dan juga gagap.
susah bicaranya. Tiba-tiba orang-orang lain melihat dan merasa kasihan kepada orang tuli dan gagap itu. Lalu mereka membawa orang tuli dan gagap itu kepada Tuhan Yesus. Mereka memohon agar Tuhan Yesus meletakkan tangannya ke atas orang tuli dan gagap itu. Kemudian adik-adik, Tuhan Yesus membawa orang tuli dan gagap itu ke tempat yang sepi. Tuhan Yesus memasukkan jarinya ke telinga orang itu. Dan Tuhan Yesus meludah dan meraba lidah orang sakit itu. Tuhan Yesus melihat dan menengadah ke langit, lalu menarik nafas. Dan Tuhan Yesus berkata kepada orang yang sakit itu, "Efata," yang artinya terbukalah. Maka sembuhlah orang itu dan bisa mendengar. Mulutnya juga sembuh sehingga bisa berbicara dengan baik. Orang-orang lain takjub dan tercengang melihat mujizat itu. Orang-orang lain itu memuji Tuhan dan memberitahu mujizat itu kepada orang banyak. Nah, adik-adik, setelah kita ikuti cerita tadi bersama-sama, kira-kira apa sih yang adik-adik dapatkan dari cerita ini? Tentang apa ayo cerita ini? Iya, tentang sebuah mujizat. Kalau minggu-minggu sebelumnya, Kak Elin, Kak Soan, dan kakak-kakak yang lainnya sempat menceritakan mujizat-mujizat yang lainnya. Ada yang kemarin-kemarin itu masih ingat nggak sih mujizat-mujizat apa aja? Iya, ada waktu itu Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang sakit lumpuh. Terus Tuhan Yesus memberikan mujizat air menjadi anggur. Kira-kira ada berapa banyak ya mujizat yang Tuhan Yesus nyatakan? Siapa yang tahu? Siapa yang tahu dengan pasti ada berapa kali Tuhan Yesus membuat mujizat? Iya, ada banyak sekali mujizat yang Tuhan Yesus sudah buat dan sudah kita ikuti bersama cerita-ceritanya. Nah, itu menandakan berarti Tuhan Yesus apa dong? Ya, Tuhan Yesus hebat. Tuhan Yesus hebat dan luar biasa. Apakah di antara adik-adik ada yang mampu membuat mujizat seperti itu? Nah, adik-adik yang ada di rumah maupun yang ada di gereja, pastinya adik-adik juga merasa, wow, ternyata Tuhan Yesus bisa menyembuhkan orang yang sakit. Yang sakit apa tadi? Tuli dan gagap berbicara. Kalau sakit tuli itu berarti dia apa ya? Kalau sakit tuli apa sih? Gimana sih sakitnya? Benar, mereka tidak bisa mendengar dengan baik. Bahkan dalam cerita tadi dia juga gagap. Kalau dalam istilah medisi namanya tunarungu. Anak-anak seperti ini, kalau ada anak-anak yang bersekolah, mereka bersekolah di sekolah yang berbeda dengan anak-anak yang normal. Tapi itu bukan menjadi perbedaan yang adik-adik bilang gini, oh dia itu berbeda, dia itu enggak sama seperti saya sempurna, dia itu berbeda berarti sekolahnya harus di tempat yang berbeda. Tidak,
mereka sekolah di tempat berbeda karena mereka harus dibimbing spesial. Ada mereka diajari, kalau adik-adik punya teman, mereka diajari bahasa isyarat supaya mereka gampang berkomunikasi. Nah, dalam cerita ini si seorang tuli ini juga seperti itu. Dia tidak bisa mendengar, bahkan untuk berbicara saja gagap atau tidak jelas. Tapi ketika Tuhan Yesus datang, jadi pada waktu itu udah tersebar di mana-mana kalau Tuhan Yesus hebat, Tuhan Yesus luar biasa. Dia mampu menyembuhkan segala sakit dan orang-orang terus mengikutinya, berbondong-bondong untuk terus mengikutinya, mendengarkan firman yang Tuhan Yesus sampaikan. Kalau di kitab Markus yang sebelum-sebelumnya, adik-adik juga bisa membaca ketika Tuhan Yesus menyembuhkan orang-orang sakit yang ada di Genesaret. Ada banyak sekali orang-orang yang sakit yang Tuhan Yesus sudah sembuhkan. Ini membuktikan bahwa Tuhan Yesus kita sungguh hebat dan luar biasa. Siapa yang bangga punya Tuhan Yesus yang hebat dan luar biasa? Kak Elin bangga dong. Bagaimana dengan anak-anak Star Kids? Ya, semuanya pasti bangga juga kan? Kita punya Tuhan Yesus yang hebat dan luar biasa. Nah, adik-adik, kenapa mujizat ini juga terjadi? Selain Tuhan Yesus hebat, selain Tuhan Yesus luar biasa, itu karena si orang tuli ini juga percaya bahwa Tuhan Yesus mampu menyembuhkan penyakitnya. Sehingga Tuhan Yesus hanya menumpangkan tangan ke kepalanya, bahkan Tuhan Yesus meludah, meraba lidahnya. Tuhan Yesus bilang, "Efata," artinya terbukalah. Dan dengan cepat juga si orang tuli ini bisa mendengar. Bahkan mulutnya yang tadinya seperti diikat, tidak bisa berbicara, dia bisa berbicara dengan baik, dia bisa bercakap-cakap dengan baik. Wow, sungguh luar biasa. Itu Tuhan Yesus siapa? Tuhan Yesus punya kita semua. Dan pastinya adik-adik juga harus percaya dan menyampaikan kepada teman-teman. Baik yang kalau sekarang kan belum sekolah, pasti teman-teman yang ada di lingkungan rumah. Saya punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Kalian mau nggak sih mengenal Tuhan Yesusnya saya? Ajak teman-teman untuk ikut membaca Alkitab. Kisah-kisahnya keren dan luar biasa seperti ini. Tuhan Yesus menyembuhkan orang yang tuli dan juga gagap hanya dengan menumpangkan tangan, berdoa untuk orang ini dan berkata Efata. Dan telinganya pun terbuka, seperti telinga, mulutnya pun terbuka, bisa berkata-kata. Nah, adik-adik, pasti semua juga mau melihat mujizat Tuhan. Satu hal yang harus adik-adik ingat, kalau adik-adik mau mujizat demi mujizat terjadi di kehidupan adik-adik, berarti adik-adik juga harus percaya. Iya, kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup untuk melakukan segala sesuatu, sanggup untuk menyembuhkan sakit. Nah, kalau kita yang di rumah lagi sakit, misalnya nih lagi sakit kepala, ayo adik-adik belajar, tumpang tangan di kepala dan berdoa, Tuhan Yesus tolong sembuhkan kepala ini supaya kepala ini bisa sembuh. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Perkatakan dengan iman dan pastinya percaya bahwa dengan kuasa Tuhan Yesus adik-adik sembuh. Begitu juga dengan mama, papa, kalau ada yang lagi sakit di rumah,
Adik-adik bisa doakan, tidak harus nunggu Bapak Gembala, Ibu Gembala datang ke rumah. Tapi adik-adik juga bisa belajar untuk berdoa di rumah, berdoa untuk mama papa, untuk adik kakak, oma opa, atau untuk diri sendiri yang sedang sakit. Pasti Tuhan Yesus sembuhkan, pasti Tuhan Yesus nyatakan mujizatnya, karena Tuhan Yesus baik, dahsyat, dan luar biasa asalkan kita percaya. Haleluya. Adik-adik, seperti minggu-minggu yang lalu, kita juga punya ayat hafalan. Dan ayat hafalan kita terdapat di dalam Matius pasalnya yang ke-19, ayatnya yang ke-26 bagian B. Ini cuma pendek, jadi semuanya Kak Elin minta menghafal ayat hafalan ini. Jangan lupa divideokan dan dikirim ke grup-grup yang ada di Kota Pujian. Nanti akan dinilai oleh kakak-kakak Star Kids. Ada hadiahnya loh, jadi jangan lewatkan ya. Tuhan Yesus memberkati adik-adik Star Kids, baik yang ada di rumah maupun yang ada di gereja. Dah. Adik-adik, gimana? Tadi sudah dengar firman Tuhan kan? Iya, Tuhan Yesus kita luar biasa mengadakan mujizat dimanapun dia berada. Adik-adik, sekarang kita akan menutup ibadah kita hari ini. Semuanya duduk yang tertib, kita akan berdoa. Sebelumnya kita akan memuji Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Adik-adik, kita tutup ibadah ini dengan doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh hebat, Engkau dahsyat dan luar biasa. Kami bersyukur punya Tuhan Yesus seperti Engkau yang mampu mengadakan mujizat-mujizat dimanapun Tuhan berada. Kami percaya juga mujizat-mujizat itu boleh nyata dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Kami mau percaya, kami mau nyatakan setiap kepercayaan kami kepada Tuhan, dan kami mau mujizat-mujizat itu terjadi dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, ajar kami untuk selalu setia. Bahkan kami boleh menyampaikan firman Tuhan kepada teman-teman kami. Kami boleh jadi berkat dimanapun kami berada. Saat ini juga kami berdoa untuk orang tua kami. Tuhan tolong, jagai, berkati segala apapun yang menjadi rencana usaha kerja mereka. Tuhan Yesus yang berkati. Terima kasih Tuhan, saat ini juga kami anak-anak Star Kids mau bersatu hati berdoa buat gereja kami, di mana para orang tua, jemaat Tuhan di gedung gereja kami Kota Pujian sedang melakukan pencarian dana, bahkan usaha-usaha untuk pengumpulan dana, di mana kami akan melunasi gedung gereja kami ini. Kami percaya mujizat Tuhan pun nyata bagi kami. Tuhan yang tolong, Tuhan yang siapkan segala sesuatu yang kami perlukan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Engkau sungguh baik, Engkau sungguh dahsyat. Hari ini kami bersyukur untuk firman Tuhan, dan kami mau jadi anak-anak yang mau terus mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, berkati kami semua yang sudah beribadah saat ini, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin.
Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia dan oleh Dia dan kepada Dia. Bagi Dialah